Sejarah DNA. DNA pertama kali diamati oleh seorang ahli biokimia asal Jerman, yaitu Friedrich Mister pada tahun 1869. Tetapi pada kala itu, para peneliti belum menyadari betapa pentingnya molekul-molekul ini. Barulah pada tahun 1953, Francis Crick, James Watson, Maurice Wilkins, dan Rosalind Franklin menyadari bahwa struktur DNA dapat membawa informasi biologis bagi setiap makhluk hidup. Tiga orang itu pun, terkecuali Franklin, dianugerahi Nobel berkat penemuan itu pada tahun 1962. Sejak ilmu pengetahuan mulai menyadari betapa pentingnya DNA bagi kehidupan makhluk hidup, beragam terobosan pun terus ditemukan dan masih berlanjut hingga saat ini. Sebagai contoh, sebuah studi tahun 2017 yang menegaskan bahwa kesalahan acak dalam DNA bukan karena faktor lingkungan atau faktor keturunan dapat menghadirkan 2/3 sel yang bermutasi kanker. DNA adalah singkatan dari deoksiribonukleik asid. DNA adalah suatu asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel dan molekul yang menyimpan informasi genetik makhluk hidup dan beberapa virus. DNA terdiri atas dua rantai polinukleotida yang tersusun dalam heliks ganda atau double helix, di mana setiap nukleotida terdiri dari 3 komponen, yaitu fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Oke, baik, penjelasan selanjutnya yaitu terkait dengan struktur DNA. Nah, DNA ini tersusun dari 3 kromosom. Yang pertama ada gugus fosfat, yang kedua ada gula deoksiribosa, dan yang ketiga adalah basa nitrogen. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu gugus fosfat. Gugus fosfat dengan lambang P itu terletak pada struktur DNA bagian luar. Nah, gugus fosfat ini berikatan dengan atom C pada nomor 5 dan juga nomor 3 di gula pentose. Baik, selanjutnya kita bahas gula deoksiribosa. Nah, gula deoksiribosa ini tersusun dari gula pentosa berkarbon 5 dan deoksiribosa H. Kemudian, atom C pada nomor 5 dan nomor 3-nya itu berikatan dengan fosfat, dan atom C nomor 1-nya yaitu berikatan dengan basa nitrogen. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang basa nitrogen atau yang biasa disebut juga dengan basa nukleotida. Nah, basa nukleotida ini terdiri dari 2. Yang pertama purin, yang kedua pirimidin. Di mana purin itu terdiri dari adenin dan juga guanin, sedangkan pirimidin itu terdiri dari timin dan juga sitosin. Nah, dalam membentuk struktur DNA, purin dan juga pirimidin ini selalu berpasangan, di mana nantinya adenin akan berikatan dengan timin yang dibantu dengan 2 ikatan hidrogen. Sedangkan guanin dan juga sitosin yang akan berikatan dengan bantuan 3 ikatan hidrogen yang terdiri dari adenin, timin, dan guanin dan juga sitosin. Replikasi DNA adalah proses di mana DNA membuat salinan identik dari dirinya sendiri. Proses ini terjadi sebelum pembelahan sel, agar setiap sel anak menerima salinan lengkap dari informasi genetik. Baiklah, berikut adalah mekanisme replikasi DNA. Replikasi DNA dimulai di tempat tertentu yang disebut titik awal replikasi. DNA terbuka di sini, dan enzim yang disebut DNA polimerase membantu dalam pembuatan rantai baru dari DNA. Selanjutnya, langkah-langkah replikasi DNA. Yang pertama ada unwinding. DNA helix dipisahkan menjadi 2 rantai tunggal oleh enzim helikase. Berikut adalah gambarnya. Yang kedua, ada primer binding. Enzim primase menambahkan primer RNA untuk memulai sintesis DNA baru. Selanjutnya yang ketiga ada elongation. DNA polimerase menambahkan nukleotida baru ke rantai primer mengikuti aturan komplementasi basa, yaitu adenin timin, sitosin guanin. Lanjut, yang keempat ada terminasi. Proses ini berakhir ketika 2 rantai DNA telah selesai disalin. Berikut adalah gambarnya. Baiklah, maka dapat disimpulkan replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA yang terjadi sebelum pembelahan sel. Memastikan bahwa setiap sel anak menerima salinan lengkap dari informasi genetik, yang prosesnya melibatkan pemisahan rantai DNA, penambahan primer RNA, dan sintesis rantai DNA baru oleh DNA polimerase.
Fungsi DNA. Yang pertama, DNA harus mampu menyimpan informasi genetik dan bisa meneruskan informasi tersebut secara tepat dari keturunan makhluk hidup dari generasi ke generasi. Fungsi ini adalah fungsi genotipik yang melakukan replikasi. Lalu yang kedua, DNA bertugas mengatur perkembangan fenotip organisme. Maksudnya, materi genetik harus mengarahkan pertumbuhan dan diferensiasi organisme mulai dari zigot sampai individu dewasa. Fungsi ini adalah fungsi fenotipik yang dilakukan melalui ekspresi gen. Nah, yang ketiga, DNA sewaktu-waktu harus bisa mengalami perubahan sehingga organisme yang bersangkutan dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah. Tanpa adanya perubahan seperti itu, maka evolusi tidak akan pernah berlangsung. Fungsi ini adalah fungsi yang dilakukan melalui mutasi. Jadi, dapat kita simpulkan fungsi DNA secara garis besar. Yang pertama, DNA sebagai tempat penyimpanan genetik. Yang kedua, DNA sebagai pengatur perkembangan fenotip. Yang ketiga, DNA dapat beradaptasi saat mengalami perubahan.